menjadi manusia yang penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya bukanlah perkara mudah. Seperti banyaknya cobaan serta rintangan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan wujud kehambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam episode kali ini, Ramadan Story mencoba menceritakan kisah dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi ujian serta pengorbanan kepada Allah Ta'ala. Meski dengan pilihan harus kehilangan sang putra tercinta, Nabi Ismail alaihissalam. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Story Ramadan yang dirahmati Allah, ikhlas adalah konsep yang sangat penting dalam Islam. Merujuk pada ketulusan dan kemurnian niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, ikhlas ditekankan sebagai syarat utama untuk diterimanya amal ibadah. Arti ikhlas dalam Islam berarti melakukan setiap amal dengan niat yang bersih, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Tanpa keikhlasan, amal tersebut bisa menjadi sia-sia. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus didasari oleh niat yang baik, dan hanya Allah yang mengetahui isi hati setiap individu manusia. Hal inilah yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Keikhlasan, pengorbanan, dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi teladan sejati yang patut ditiru oleh setiap manusia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki keikhlasan hati serta ketaatan tingkat tinggi ini berawal dari beliau yang harus mengorbankan anak satu-satunya, yang kemudian peristiwa ini dijadikan momen bersejarah serta perayaan hari besar dalam agama Islam, yaitu Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Rabbi habli minas salihin. Ketika merasa usianya sudah semakin menua dan belum juga diberikan keturunan, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan keturunan dan berandai-andai jika memiliki anak, maka kelak anaknya akan dipersembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud dipersembahkan di sini sangat luas serta berbagai macam. Misalnya, mendidik anaknya hingga menjadi seorang rahib, sufi, pengabdi Allah, ataupun lain sebagainya. Tanpa pernah terpikir bahwa beliau akan dituntut untuk mempersembahkan anaknya dengan cara disembelih, seperti hewan kurban. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim alaihissalam lama tidak dianugerahkan seorang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira dengan kelahiran sang buah hati bernama Ismail alaihissalam. Allah pun menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang soleh, sesuai perintah doa sang Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, yang artinya, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Kelahiran seorang putra membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bergembira dan begitu menyayangi Ismail alaihissalam. Setelah doanya dikabulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya dengan ketauhidan dan kepatutan yang sangat tinggi kepada Allah dan orang tua. Bisa dikatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusaha memenuhi janji untuk menjadikan anaknya sebagai persembahan kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengajarkan kepada anaknya agar mengabdikan seluruh jiwa raga dan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak cukup dengan usaha tersebut. Sekali lagi Allah ingin menguji keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan petunjuk melalui sebuah mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya. Satu kali, mimpi tersebut belum dianggap sebagai perintah Allah. Lalu yang kedua kali, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mengingat janji atau angan-angan yang pernah ia sampaikan sebelum diberi anak. Dan akhirnya, pada mimpi yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah pun membutuhkan waktu selama 3 hari untuk menyadari kesalahan dan ikhlas menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih cepat bisa ikhlas menerima kesalahan dan teguran Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan puasa sunnah tarwiyah dan arafah.
Mengapa demikian? Karena puasa adalah simbol pelepasan manusia terhadap segala bentuk perkara duniawi. Setelah ikhlas menjalankan perintah Allah yang diterimanya melalui mimpi, maka Allah Ta'ala pun menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik, yaitu anak soleh yang teruji keimanannya. Hewan ternak yang digantikan untuk sang anak, Ismail alaihi salam saat prosesi penyembelihan, juga sunnah yang terus dibudayakan oleh umat muslim hingga saat ini. Termasuk sholawat yang dikhususkan kepada Nabi Ibrahim yang dibaca setiap pelaksanaan ibadah sholat oleh umat Islam. Inilah pesan kehidupan yang diberikan langsung contoh bentuk kasusnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasannya, keinginan manusia yang tak terbatas dan ketika sudah terpenuhi, biasanya akan lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan dan karuniakan kepadanya. Setelah teguran diberikan, cara mempercepat memunculkan keikhlasan dalam diri adalah dengan berpuasa. Sebagai hambanya yang bertakwa, kita patut meyakini bahwa balasan dari sebuah keikhlasan adalah hal terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Setelah kita mempelajari kisah Nabi Allah Ibrahim, bagaimana dia menghadapi tantangannya, berhadapan dengan keluarganya, bahkan berhadapan dengan umatnya yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah, mengajak dengan berbagai macam cara, sampai di puncak Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh kaumnya. Tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim setelah berusaha, setelah banting tulang, setelah menggunakan berbagai macam cara. Nabi Allah Ibrahim memutuskan untuk keluar sejenak dari kaumnya dalam kalimat yang dikutip dalam surat As-Saffat ayat 99, qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku berangkat, berpergi menuju Tuhanku. Dzahibun ila rabbi, berangkat menuju Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayahdin, niscaya Allah akan memberikan aku petunjuk, Allah akan memberikan aku hidayah, Allah akan membimbing jalanku. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah bagaimana tawakalnya, berserahnya Nabi Allah Ibrahim setelah berusaha membanting tulang, menggunakan berbagai macam cara untuk mengajak keluarga dan kaumnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan mereka dari tertipunya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak putus semangat, Nabi Allah Ibrahim tidak putus asa. Nabi Allah Ibrahim kembali mengkoreksi caranya dengan cara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, memisahkan diri sejenak, dzahibun ila rabbi, tapi beliau memisahkan diri untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah seharusnya kita dalam setiap tindak tanduk kita, dalam setiap perilaku kita, apapun profesi dan pekerjaan kita. Saat keluar dari rumah, niatkan dzahibun ila rabbi, kita lagi berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian berangkat menuju mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat menuju berbekal di kehidupan setelah kematian nanti saat kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, ingat kita sedang dzahibun ila rabbi, kita sedang berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat menuju sesuatu yang abadi saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayahdin, kalau kita sudah memiliki niat seperti itu, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami, bersungguh-sungguh
mendatangi kami, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan beri dia petunjuk, beri dia tahu, beri dia tuntunan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah pasti membersamai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Allah akan membersamai kita selama tujuan kita adalah Allah. Allah akan menuntun kita selama tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Penantian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memiliki seorang putra amatlah panjang. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengujinya dengan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih sang putra Nabi Ismail alaihissalam. Sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan, tentu situasinya sangat sulit bagi Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu. Pikirannya berkecambuk tak menentu, seolah ada badai yang menerjang dengan kencang. Namun di satu sisi sebagai hamba Allah yang taat, Nabi Ibrahim alaihissalam harus tegar dan ikhlas dalam menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian menceritakannya kepada Nabi Ismail alaihissalam, seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ketika itu, usia Nabi Ismail baru 13 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati yang sedih memberitahukan kepada Ismail alaihissalam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. Dia meminta pendapat anaknya mengenai perintah tersebut. Pasalnya, perintah Allah Subhanahu wa taala itu berkenaan dengan penyembelihan diri anaknya sendiri, yang merupakan cobaan yang amat sangat besar bagi orang tua dan anak. Sesudah mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, sang ayah secara langsung, Ismail alaihissalam, dengan segala kerendahan hati berkata kepada ayahnya agar melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepada dirinya. Dia akan taat, rela, dan ikhlas menerima ketentuan Allah Ta'ala, serta menjunjung tinggi segala perintahnya dan pasrah kepadanya. Ismail yang masih sangat muda itu mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan gentar menghadapi cobaan tersebut, tidak akan ragu menerima qada dan qadar Allah. Dia akan tabah dan sabar akan menahan derita penyembelihan itu. Meski kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail sangatlah besar, akan tetapi cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik jauh lebih besar. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bersiap menyembelih Nabi Ismail atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan hati yang sedih dan raut wajah yang dipenuhi linangan air mata, semuanya harus mereka ikhlaskan demi memenuhi perintahnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan anaknya sendiri, disembelih di hadapannya dan dilakukan dirinya sendiri. Namun semua itu mereka lakukan sebagai manifestasi bahwa seorang hamba haruslah mengikuti semua perintah Tuhannya. Kejadian itu juga merupakan contoh keteladanan luar biasa yang harus dilakukan oleh generasi umat Islam setelahnya. Bahwa tidak ada yang lebih mulia selain mengikuti perintahnya, dan tidak ada kenikmatan yang lebih sempurna selain menjalankan semua kewajibannya. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sang putra Nabi Ismail ke Mina dan beliau membaringkannya di atas pelipisnya. Namun seketika Allah Ta'ala menghentikannya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 104-105 yang berbunyi, "Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
Atas kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menukar Nabi Ismail yang saat itu telah berbaring untuk disembelih dengan seekor hewan sejenis kambing. Disinilah peran Nabi Ismail alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala kepada sang ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Meskipun perintah yang harus dijalankannya merupakan perintah tidak bisa diterima oleh akal, namun sangat terlihat betapa patuh, istiqomah, dan bertakwanya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi salam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah terbayang dan terpikirkan saat itu bagaimana gejolak yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kisah yang begitu heroik, penuh histeris dan sangat dramatis dapat terjadi dalam hidupnya. Justru di saat beliau mengidam-idamkan memiliki seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam. Ketika keimanan dan keyakinan sudah melekat dalam jiwa, beliau mampu mengalahkan segala nafsu diri serta kemauan yang bersifat rasionalitas. Meski rasio tidak menerima akan tindakan seorang ayah untuk menyembelih anaknya, namun keimanan lebih diutamakan dan dikedepankan dari semuanya. Tentunya Nabi Ibrahim alaihi salam menjalankan semua perintah Allah Azza wa Jalla ini dengan harapan mendapatkan keberkahan dan balasan pahala yang luar biasa dari Sang Pencipta Allah Ta'ala. Perintah predikat sebagai hamba Allah yang paling ikhlas, patuh, taat, dan soleh memang layak diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk itu, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam terdapat teladan. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam sholat selain Nabi Muhammad. Doa yang kita baca untuk Nabi Muhammad ketika tasyahud selalu disertakan dengan doa kita ke Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim disebut sebanyak 69 kali di 24 surat dalam Al-Quran. Nama Ibrahim juga diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat ke-14. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi atau Abul Anbiya karena sebanyak 19 keturunannya menjadi nabi dari total 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana yang telah beliau contohkan, yaitu sebuah rasa keikhlasan untuk mengorbankan anak yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan tingginya rasa sayang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam yang lahir setelah penantian 86 tahun. Kesanggupan mengorbankan sesuatu yang kita cintai seperti harta di jalan Allah dengan ikhlas adalah salah satu sifat orang bertakwa. Hewan kurban yang kita sembelih saat perayaan Idul Adha adalah satu cara kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sisi lain, pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah, yaitu beliau sangat menghargai anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyembelihan telah menggambarkan semuanya. Meski Nabi Ibrahim alaihissalam jelas diperintah oleh Allah, namun tidak serta-merta menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bahkan bertanya kepada Nabi Ismail tentang pendapatnya. Sangat demokratis. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya ketakwaan, keistiqomahan, dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat sulit dicari tandingannya. Hal tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kita umat muslim untuk meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agar selalu memenuhi perintah dari Allah Ta'ala dan menerima semua ujian darinya dengan ikhlas dan lapang dada. Salah satunya dengan ikhlas dan taat melakukan pengorbanan demi mengabdikan diri untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW mengenai ibadah yang paling dicintai Allah adalah berkurban. Bahkan nantinya hewan yang disembelih akan datang di hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Hewan itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut, dan bulunya, dan pahala kurban yang menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Maka hiasilah dirimu dengan ibadah kurban."
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluaskan hati kita layaknya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan dalam kehidupan, agar kita dijadikan hambanya yang memiliki keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran, dan bertawakal dalam melaksanakan segala perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.